Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau memaparkan hasil kerja kami yang berjudul tentang siklus pengeluaran. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Tri Milen Suci M. Hasan. Kemudian yang kedua ada Rumina. Selanjutnya yang ketiga saya sendiri, Wirdayanti. Kemudian yang keempat ada Debbie Rahmawati. Selanjutnya yang kelima ada Ni'ma Lailiyah. Kemudian yang keenam ada Nurmitasari Budiman. Selanjutnya yang ketujuh ada Cindy Safitri. Dan yang terakhir ada Anastasia Putri Amanda. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan siklus pengeluaran. Nah, siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Nah, adapun tujuan dari siklus pengeluaran ini adalah yaitu untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, materi selanjutnya akan saya serahkan pada teman saya. Dan karakteristik utang lancar dan karakteristik aktiva lancar. Perbedaan utang lancar dan aktiva lancar yang menyebabkan perbedaan di dalam pengujian substantif adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam menyajikan utang lancar. Klien berkecenderungan umum untuk menyajikan aktiva tersebut lebih tinggi dari jumlah senyatanya. Yang kedua, dalam menyajikan aktiva lancar. Klien menghadapi masalah penilaian unsur-unsur aktiva lancar per tanggal neraca. Kemudian ada perbedaan pengujian substantif terhadap utang lancar dan pengujian substantif terhadap aktiva lancar. Yang pertama, pengujian substantif terhadap utang lancar ditunjukkan untuk menemukan adanya penyajian utang lancar yang lebih rendah dari jumlah seharusnya. Sedangkan pengujian substantif terhadap aktiva lancar ditunjukkan untuk menemukan adanya penyajian yang lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Yang kedua, dalam penyajian substantif terhadap aktiva lancar, auditor menghadapi masalah penentuan kewajaran nilai aktiva lancar yang dicantumkan dalam neraca. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang di neraca. Yang pertama, setiap jenis utang lancar harus disajikan secara terpisah jika jumlahnya material. Yang kedua, utang kepada perusahaan afiliasi dan karyawan harus dipisahkan dari utang kepada pihak ketiga yang independen. Yang ketiga, aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, aktiva dan utang tidak boleh digabungkan penyajiannya dalam jumlah neto. Yang kelima, utang bersyarat harus dijelaskan dalam neraca. Tujuan pengujian substantif terhadap utang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajiban dan pengungkapan utang usaha di neraca. Berbagai prosedur audit dilaksanakan dalam 5 tahap berikut ini. Yang pertama, prosedur audit awal. Lakukan prosedur audit awal atas saldo akun utang yang diuji lebih lanjut. A. Usut saldo utang yang dicantumkan di dalam neraca ke saldo akun utang usaha
yang bersangkutan di dalam buku besar. B. Hitung kembali saldo akun usaha di dalam buku besar. C. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun utang usaha. D. Usut saldo awal akun utang usaha ke kertas kerja tahun yang lalu. E. Usut posting pendebitan akun utang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan. F. Lakukan rekonsiliasi akun kontrol utang usaha dalam buku besar ke buku pembantu utang usaha. 2. Prosedur analitik. Lakukan prosedur analitik. 1. Hitung rasio berikut ini. A. Tingkat perputaran utang usaha. B. Rasio utang usaha dengan utang lancar. 2. Lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data lain. 3. Bandingkan akun biaya dengan akun biaya yang 1 tahun lalu, atau biaya yang dianggarkan untuk mendapatkan indikasi kemungkinan adanya understatement utang lancar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, tahap yang ketiga yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Dalam pengujian terhadap transaksi rinci ini terdapat 4 poin, yakni 1. Periksalah sampel transaksi utang usaha yang tercatat ke dokumen yang mendukung timbulnya utang usaha. A. Periksa pengkreditan akun utang usaha ke dokumen pendukung, seperti buku kas keluar, laporan penerimaan barang, surat order pembelian, atau dokumen pendukung lainnya. B. Periksa pendebitan akun utang usaha ke dokumen pendukung seperti buku kas masuk, memo debit untuk retur pembelian. Kedua, lakukan verifikasi pisah batas transaksi pembelian. A. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Ketiga, lakukan verifikasi pisah batas transaksi pengeluaran kas. A. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Dan yang terakhir, keempat, lakukan pencarian utang yang belum dicatat. A. Periksa bukti-bukti yang mendukung transaksi pengeluaran kas yang dicatat setelah tanggal neraca. B. Periksa bukti kas keluar yang dibuat setelah tanggal neraca. C. Periksa catatan sediaan barang konsinya masuk dipelajari peraturan perpajakan yang menyangkut bisnis klien. Dan bagian D, lakukan review terhadap anggaran modal, perintah kerja, dan kontrak pembangunan untuk memperoleh bukti adanya utang yang belum dicatat. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Berbagai prosedur audit dilaksanakan dalam 5 tahap berikut ini. Di sini saya hanya akan menjelaskan 2 tahap, yaitu poin 4 dan poin 5. Poin 4 berbunyi tentang pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang poin 5 berbunyi memverifikasi penyajian dan pengungkapan. Saya akan menjelaskan poin 4 yang pertama. Yang pertama, melakukan konfirmasi utang. Kedua, lakukan identifikasi penjual besar dengan mereview register bukti kas keluaran, buku pembantu utang, arsip induk utang, dan kirimkan konfirmasi kepada pemilik karakteristik berikut ini. Yang pertama, dia harus bersaldo besar. Kedua, terdapat kegiatan pembelian yang luar biasa. Yang ketiga, dia harus bersaldo kecil atau nol. Yang keempat, bersaldo debit. Nah, lakukan rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang bulanan yang diterima oleh klien dari kreditur. Selanjutnya poin 5 tentang memverifikasi penyajian dan pengungkapan. Yang pertama itu, kita harus membandingkan penyajian utang usaha dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dia memiliki 3 rincian. Yang pertama, periksa klarifikasi utang usaha. Kedua, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang non-usaha. Yang ketiga, mintalah informasi dari klien untuk menemukan yang belum diungkapkan dan utang bersyarat dan periksa kejelasan yang bersangkutan dengan utang usaha tersebut. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai jasa bernilai tambah.
Standar audit yang berlaku umum tidak mensyaratkan bahwa auditor harus melakukan jasa bernilai tambah. Meskipun demikian, apabila ada auditor telah menyelesaikan suatu audit, maka mereka biasanya sangat mengetahui tentang bisnis dan praktik bisnis klien, hasil operasi dan arus kasnya, serta pengendalian internal perusahaan. Jasa penting yang ditawarkan akuntan publik adalah membantu klien mengantisipasi jenis peluang dan membantunya mengembangkan visi. Bagaimana membuat jenis kas positif menjadi arus kas nyata? Baiklah, saya akan memberikan contoh kertas kerja utang dagang. Utang dagang, daftar utama, saldo utang dagang per 31 bulan 12 2006 itu 250 juta. Pembelian kredit tahun 2007 1 miliar. Retur pembelian 8 juta. Pelunasan utang tahun 2007 767 juta. Jadi saldo utang dagang per 31 bulan 12 2007 225 juta. Saldo utang dagang per 31 itu saldo utang awal tahun telah ditelusurkan ke kertas kerja audit tahun 2006. Pembelian kredit tahun 2007 telah dilakukan vouching, trenching, dan pengujian pisah batas transaksi atas sampel transaksi pembelian kredit tahun 2007. Retur pembelian telah diperiksa secara sampel memo, debit, dan bukti pengiriman barang atas retur pembelian. Pelunasan utang tahun 2007 telah dilakukan vouching, trenching, dan pengujian pisah batas transaksi atas sampel transaksi pelunasan utang tahun 2007. Saldo utang dagang per 31 bulan 12 2007 telah dilakukan konfirmasi atas 10 utang kepada pemasok utama perusahaan. Usaha ditujukan untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha, membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca. Hutang usaha dipengaruhi baik oleh transaksi pembelian yang menambah saldo maupun oleh transaksi pengeluaran kas yang menurunkan. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.